Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dengan Al-Arif. Pada video kali ini saya akan mencoba menjawab satu pertanyaan. Ya, pertanyaan ini sangat sulit sekali untuk kita jawab, dan saya akan mencoba untuk menjawabnya menurut pendapat saya, menurut apa yang saya ketahui. Dan perlu saya sampaikan bahwa apa yang saya lakukan, apa yang saya katakan ini bukan berarti itu kebenaran mutlak. Dan bukan berarti saya mengatakan ini yang harus kita pahami, bukan. Tapi apa yang akan saya jelaskan itu adalah pendapat saya dan bisa dibantah oleh siapapun yang mendengarkan atau yang menyimak video ini. Silahkan dibantah dan silahkan dikomen sesukanya saja, karena pada hari ini kita bebas untuk berkomentar. Pertanyaannya sangat simpel sekali, yaitu apakah senjata itu bisa membunuh? Apakah senjata itu membunuh orang atau melindungi orang? Jadi menurut saya senjata yang dimaksudkan dalam pertanyaan ini masih umum. Jadi belum bisa kita katakan seperti pistol atau ala-ala senjata lainnya, belum. Nah, dari itu maka saya simpulkan berarti senjata itu terbagi kepada dua. Yang pertama, senjata yang berbentuk material. Kemudian yang kedua, senjata yang berbentuk imaterial atau yang bukan materi. Senjata material adalah senjata yang bisa diraba, yang bisa dinampak, yang bisa dikelola dengan tangan, dengan indera kita. Seperti ya katakanlah seperti senapan, seperti pisau, pedang. Itulah senjata yang berbentuk material. Kemudian yang kedua, ada senjata yang tidak terbentuk dari materi, tapi terbentuk dari imaterial yang bukan materi. Ya, ini saya katakan adalah pikiran kita sendiri, imajinasi kita sendiri. Nah, perlu kita ketahui bahwa yang paling dahsyat di sini ini bukan yang berbentuk materi, tapi yang berbentuk imajinasi ataupun khayalan dalam pikiran kita. Ini yang paling berbahaya. Kenapa saya katakan demikian? Karena yang mengolah senjata imaterial itu bermula dari pikiran. Tak mungkin ada senjata-senjata yang berbentuk material, katakanlah seperti pistol, bom, segala macam itu tanpa dahulunya ataupun bermulanya dari khayalan ataupun pikiran manusia, imajinasi manusia. Manusia itu terlebih dahulu berimajinasi, kemudian imajinasinya tersebut dicoba untuk menampakkannya dalam dunia nyata, mencoba untuk menjadikan itu sebagai kehidupan nyata. Nah, dengan keinginan tersebut dia pun mencari berbagai macam keilmuan, berbagai macam contoh-contoh, diambilnya dari sini, diambilnya dari sini. Bisa nggak terjadi seperti ini dan bisa nggak terjadi seperti ini. Dan apakah senjata ini bisa membunuh orang atau melindungi orang? Bagi saya sama saja. Ini tergantung dengan orangnya. Bagaimana orangnya? Tergantung orangnya. Dan tergantung dengan kondisi dan situasi. Ya, kalau situasinya perang itu kan paling akan saling membunuh dan saling melindungi. Yang satu membunuh, yang satu melindungi, pasti akan seperti itu. Jadi tergantung dengan kondisi, di situasi apa kita terjadi. Kalau sekarang mungkin lebih banyak kepada hal-hal senjata yang berbentuk imajinasi. Katakanlah seperti dialektika, logika, berperang logika, berperang argumentasi, itu kan salah satu senjata untuk berlawanan atau melindungi satu dengan yang lain, tapi dalam bentuk dunia maya ataupun dalam bentuk dunia yang berbentuk materi. Jadi menurut saya, apakah bisa melindungi? Bisa melindungi dan juga bisa membunuh, tergantung dengan bagaimana cara kita mengolahnya. Kalau kita olah untuk melindungi, maka dia akan bisa melindungi. Sebagai contoh, misalkan kita pergi ke hutan belantara, yang kemungkinan besar di sana itu ada binatang buas. Ya, kalau kita tidak membawa senjata apapun, tidak membawa senjata imaterial atau pikiran, maka kita akan terbunuh secara sia-sia, tak ada jejak. Tapi kalau kita memakai kedua-duanya, kita bawa senjata yang berbentuk material, kemudian kita bawa juga senjata pikiran, maka kalau dua ini kita pasang, insya Allah kita akan selamat dan kita akan bisa untuk terlindungi dari mara bahaya yang ada pada waktu itu. Jadi itu menurut jawaban saya.
Kalau bagi saudara-saudariku yang ingin menjawab ataupun menambahkan ataupun mengomentari, silakan untuk dikomentari. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.